Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadirin jemaah salat zuhur yang dimuliakan Allah. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Ittaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kepada Allah semaksimal kemampuan. Ayat ini mendorong kita untuk melaksanakan segala ketetapan syariat dengan segala kesungguhan, sekuat tenaga dan kemampuan yang kita miliki, diiringi dengan rasa ikhlas demi menyempurnakan ibadah atau penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk ibadah kurban yang tidak lama lagi akan dibawakannya. Seringkali berkaitan dengan ibadah yang hukumnya sunnah, yang kita tekankan adalah rasa kalau tidak dilakukan tidak apa-apa, tidak berdosa. Dan bukan frasa yang pertama kalau dilakukan akan mendapatkan pahala. Dengan demikian terhadap perkara-perkara sunnah seringkali kita mengabaikannya, seakan-akan beliau untuk mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya sudah semakin menipis dalam diri kita. Hadirin jemaah rahimakumullah, ada sebuah kisah nyata di internet yang dituturkan oleh seorang penjual hewan kurban berkaitan dengan beliau untuk berkurban. Suatu hari datanglah seorang ibu ke tempat penjualan hewan kurban. Dia mengenakan baju yang sangat sederhana, kalau tidak boleh dibilang sudah sangat lusuh. Dalam hati sang penjual hewan kurban menyangka ibu ini hanya akan melihat-lihat saja. Dia meyakini bahwa ibu tersebut bukanlah tipe orang yang mampu untuk berkorban. Meski begitu, sebagai pedagang yang baik, dia harus tetap melayaninya. Silakan ibu, ada yang bisa saya bantu? Sapa penjual hewan itu seramah mungkin. Kalau kambing yang itu harganya berapa, Pak? Tanya si ibu sambil menunjuk seekor kambing yang paling murah. Itu 2.500.000, jawab si penjual. Harga pasnya berapa? Wah, ternyata ibu itu nawar juga. Bolehlah dipotong 250.000. Itu untungnya sudah sangat tipis. Tapi buat ibu tidak apa-apa kalau ibu mau. Lanjut berjual. Tapi uang saya cuma 2 juta, Pak. Boleh? Tanya ibu dengan penuh harap. Keyakinan penjual hewan kurban pun mulai berubah. Wah, ibu ini benar-benar serius mau berkorban. Mungkin hanya tampilannya saja yang sederhana, tapi sejatinya ia bukanlah orang miskin. Nyatanya ia mampu berkorban. Baiklah, jawab si penjual setelah agak lama berpikir. Meskipun untungnya sangat tipis, tapi melihat ibu itu yang sangat antusias berkorban, dia tidak tega untuk menelannya. Sorenya si penjual hewan mengantarkan kambing itu ke rumahnya. Astagfirullah, dia terperanjat demikian heran. Rumah ibu itu tidak lebih dari sebuah gubuk berlantai tanah. Ukurannya kecil dan di dalamnya tidak ada perabotan mewah, bahkan kursi, meja, barang-barang elektronik dan
juga tidak ada. Hanya ada dipan beralas tikar yang sedang terbaring seorang nenek di atasnya. Rupanya nenek itu adalah ibu dari wanita yang membeli kambing tadi. Mereka tinggal bertiga dengan seorang anak kecil yang tidak lain adalah cucu dari nenek tersebut. Ibu itu berkata kepada ibunya, "Ma, lihatlah apa yang datang." Yang dipanggil emak pun kemudian menoleh kepadanya. "Saya beli kambing, Ma. Alhamdulillah kita bisa berkorban tahun ini." Tubuh yang renta itu kemudian duduk sambil menengadahkan tangannya ke atas. "Alhamdulillah, akhirnya kesampaian juga niat emak untuk berkorban. Terima kasih ya Allah," katanya diri. Kontan kaki penjual hewan itu bergetar. Dadanya terasa sesak. Sambil menahan tetes air mata, dia berdoa dalam hati, "Ya Allah, ampuni dosa hamba. Hamba malu berhadapan dengan hamba-Mu yang pasti lebih mulia ini. Seorang yang miskin harta, namun kekayaan imannya begitu luar biasa." Penjual hewan pun cepat-cepat berpamitan. Sebelum ibu tahu kalau matanya sudah basah karena tidak sanggup menahan teguran dari Allah yang sudah mempertemukan dengan hambanya yang dengan kesabaran, dengan ketabahan dan penuh keimanan ingin memuliakan orang tuanya dan menyempurnakan ibadahnya. Hadirin sidang sholat zuhur yang dimuliakan Allah. Korban dari kata qoroba secara semantik berarti pendekatan diri, baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun kepada sesama manusia. Korban merupakan manifestasi penghambaan dan kecintaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah korban ini syarat makna dan pelajaran yang substansial. Ibadah korban mengajarkan pada kita semua seluruh umat Islam agar senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, belajar untuk ikhlas, serta memiliki jiwa sosial yang tinggi untuk mau berbagi dengan sesamanya. Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa penyembelihan hewan kurban menarasikan proses pembunuhan sifat kebinatangan pada diri manusia. Berkorban bukan sekedar merelakan seekor kambing untuk disembelih dan dibagikan kepada yang membutuhkan, tetapi yang lebih penting mengorbankan hawa nafsu yang cenderung membelenggu manusia, seperti nafsu amarah, nafsu serakah, ingin menangnya sendiri, kejam, dan lain sebagainya. Hadirin jamaah rahimahumullah, hewan kurban baik itu kambing, domba, sapi, kerbau maupun unta merupakan ikon kekayaan dan simbol kemakmuran materi. Maka berkorban juga bermakna kita semua jangan sampai terpenjara oleh kecintaan kita pada dunia, baik harta maupun kedudukan secara berlebihan yang akhirnya akan membawa kita lupa kepada hakikat dan tujuan hidup yang sejati, yakni mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan syariat kurban, kita semua dilatih untuk meningkatkan rasa kemanusiaannya, mengasah kepekaannya dan menghidupkan hati nuraninya, serta membebaskan diri dari penghambaan kepada anasir duniawi menuju penghambaan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh motivasi Rasulullah SAW kepada umatnya untuk berkorban sangat luar biasa. Beliau bersabda bahwa tidak ada amalan anak Adam yang paling dicintai oleh Allah pada hari raya Idul
Hadirin jemaah rahimakumullah, kembali kepada mana cerita di awal bahwa untuk menjadi mulia ternyata tidak harus menunggu kaya. Untuk mampu berkorban ternyata yang dibutuhkan adalah kesungguhan. Kita tentu jauh lebih kaya dari ibu yang ada dalam cerita di atas. Rumah kita bukan gubuk, lantainya sudah keramik, ada kursi, ada meja, ada perabotan, hingga berbagai perangkat elektronik ada di rumah kita. Ada kendaraan, bahkan mungkin mobil. Ponsel kita lebih mahal dari harga kambing kurban. Tapi sudah sungguh-sungguhkah kita mempersiapkan diri untuk melaksanakan ibadah kurban? Masih ada waktu sekitar setengah bulan bagi kita. Yakinlah, sejatinya kurban itu bukan masalah kemampuan, tapi kemauan. Bila